Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan memberikan renungan Paskah dengan tema berpaling kepada Sang Hidup. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 20 ayat 14-16. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami secara khusus. Kami bersyukur untuk kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa setan. Kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami. Kami sungguh merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini dalam ibadah Paskah, kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang kudus memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Lebih jauh daripada itu, kami dapat pakaikan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahan Alkitab kita terambil dari Yohanes 20 ayat 14-16, demikian firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Dan jauh bacaan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini ada satu perubahan gaya hidup dalam keseharian kita, yaitu banyak orang yang menggunakan masker. Menggunakan masker adalah hal yang penting sebagai salah satu protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Penggunaan masker ini di satu sisi penting untuk mencegah penularan virus, tapi di sisi lain menyebabkan sebagian dari kita kurang mengenali lagi teman-teman kita karena sebagian wajahnya tertutupi oleh masker. Mungkin setelah dekat dan saling mendengar suara masing-masing, barulah kita menyadari dengan siapa kita berbicara. Kira-kira seperti itulah yang dialami oleh Maria Magdalena pada saat Yesus menampakkan diri kepadanya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Injil Yohanes 20 ayat 11-18, Maria tidak mengenali lagi Yesus Kristus gurunya, karena mungkin penglihatannya terhalang oleh sesuatu. Kisah inilah yang akan kita renungkan pada Paskah tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul perikop renungan kita kali ini yaitu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dari judulnya kita sudah mengerti bahwa perikop ini menceritakan penampakan Yesus untuk pertama kalinya setelah kebangkitannya kepada Maria Magdalena. Pada perikop sebelumnya, ayat 1-10, diceritakan bagaimana Maria Magdalena sebagai saksi pertama yang melihat kuburan Yesus telah kosong. Lalu dia segera melaporkan peristiwa itu kepada murid-murid lainnya. Segera setelah itu para murid pun bergegas ke kuburan Yesus dan melihat kuburan yang kosong. Menarik bila kita perhatikan di ayat 8 dan 9, di mana diceritakan bahwa tidak semua murid Yesus percaya akan kebangkitan Yesus. Bahkan sebagian besar murid belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Kitab suci yang dimaksud di sini tentunya kitab Mazmur dan para nabi yang menubuatkan kebangkitan Yesus Sang Mesias. Dapat kita bandingkan di Mazmur 16 ayat 8-10, Yesaya 53 ayat 11 dan juga Hosea 6 ayat 2. Tentu saja ketidakpercayaan sebagian besar murid-murid menjadi satu tanda tanya besar. Sebab semasa hidupnya pun Yesus sudah beberapa kali mengatakan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya. Ini dapat kita bandingkan di Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22.
Bahkan dapat dikatakan ironis karena orang-orang yang membenci Yesus lebih percaya akan kebangkitan Yesus dibandingkan murid-muridnya. Bandingkan Matius 27 ayat 63. Kembali kepada Maria Magdalena. Siapakah sebenarnya Maria Magdalena? Dia berasal dari Magdala, kota di bagian barat Danau Galilea. Sejak disembuhkan Yesus dari roh-roh jahat, dia mulai ikut dan mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan yang dimilikinya. Itu bisa kita baca di Lukas 8 ayat 1-3. Dia hadir pada saat penyaliban Yesus, ikut membantu penguburan Yesus, membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus, mayat Yesus, dan menjadi saksi pertama kosongnya kubur Yesus, dan menjadi murid pertama yang kepadanya Yesus berbicara setelah kebangkitannya. Bahan Alkitab yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini terdapat pada ayat 14-16, di mana diceritakan setelah Maria Magdalena berdialog dengan malaikat-malaikat di dalam kubur yang kosong. Ia menoleh ke belakang dan melihat seorang yang disangkanya penunggu taman. Padahal sebenarnya itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Bahkan Maria menyangka penunggu taman mengambil mayat Yesus dan menaruhnya di tempat yang lain, sehingga Maria ingin memintanya kembali. Tentu menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan Maria Magdalena tidak mengenali Yesus Kristus? Kita masuk pada ayat 15. Di sini perkataan Maria Magdalena menunjukkan bahwa dirinya belum mempercayai kebangkitan Yesus seperti sebagian besar murid-muridnya pada perikop sebelumnya. Selain itu, di dalam Injil-Injil lainnya diceritakan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus bermaksud untuk meminyaki mayat Yesus, bukan untuk melihat kebangkitannya. Ketidakpercayaan ini mungkin yang menyebabkan ia tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara kepadanya. Atau mungkin juga karena kesedihan yang sangat mendalam yang menyebabkan dirinya tidak menyadari kehadiran Yesus di hadapannya. Injil Yohanes tidak menjelaskannya secara pasti. Namun setelah Yesus menyebut namanya pada ayat 16, barulah Maria Magdalena mengenali suara Yesus dan mulai menyadari kehadiran gurunya di hadapannya. Lalu Maria Magdalena merespon dengan mengatakan Rabuni yang berarti guru. Setelah mendengarkan apa yang Yesus pesankan, lalu ia bergegas menemui murid-murid lainnya untuk mengabarkan kabar sukacita bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema dan bahan Alkitab yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini juga merupakan tema Paskah PGI tahun 2021. Berpaling kepada Sang Hidup memang relevan untuk situasi dan kondisi kita saat ini yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Berjuang agar dapat segera keluar dari krisis ekonomi dan berjuang menanggulangi bencana-bencana yang terjadi. Berpaling di sini mengandung makna agar kita semua tidak terpaku pada bencana dan penderitaan yang terjadi, sehingga kita gagal menyadari bahwa Yesus Kristus hadir di tengah bencana dan penderitaan. Maria Magdalena mewakili kita semua yang saat ini dirundung bencana dan penderitaan. Kita cenderung fokus pada masalah. Kita cenderung fokus pada bencana dan penderitaan yang kita alami, sehingga kita gagal menyadari bahwa kasih karunia Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita gagal menyadari kehadiran Yesus dapat membawa kita kepada ketidakpercayaan akan kuasa Yesus dalam hidup kita. Gagal menyadari kehadiran Yesus dapat membawa kita kepada ketidakpercayaan akan kuasa Yesus dalam hidup kita, seperti yang mungkin saja dialami oleh Maria Magdalena. Di dalam kerapuhan dan keputusasaannya mencari Yesus, Sang Hidup justru menghampiri Maria Magdalena. Ia pun menoleh dan berpaling kepada Sang Hidup yang menyapanya. Di tengah kerapuhan hidup karena pandemi ini, Sang Hidup senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam rupa-rupa bentuk. Tinggal bagaimana kita merespon, maukah kita berpaling kepadanya. Dalam hal ini saya tertarik dengan gambar ilustrasi yang ada di dalam tema Paskah PGI karya kartunis Tomedean. Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, mengatakan bahwa vaksin pun sebuah sapaan Sang Hidup bagi kita untuk mempertahankan kehidupan. Melalui tema PGI ini, menghimbau agar seluruh umat Kristen tidak perlu takut,
Sebaliknya arahkanlah pandangan kepada Sang Hidup yang memberi kehidupan. Karena disuntik vaksin belum ada apa-apanya dibanding dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Berpaling kepada Sang Hidup juga bermakna panggilan kepada kita untuk move on. Kembali bergerak menata hidup di tengah penderitaan dan bencana yang terjadi dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan, marilah kita tetap optimis, jangan takut dan khawatir. Karena Sang Hidup yang karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini telah terlebih dahulu menanggung penderitaan yang jauh lebih sakit dan sulit. Namun Dia telah mengalahkan kematian. Marilah kita tata kembali hidup keluarga kita agar lebih akrab dan bersatu. Mari kita tata kembali kehidupan ekonomi kita. Ketika ada kerja keras, kreativitas, penyerahan kepada Sang Hidup, maka Tuhan akan membuka jalan. Jangan malu untuk mengerjakan semua pekerjaan yang baik dan benar. Yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita tata kembali kesehatan jasmani kita dengan mengkonsumsi makanan sehat, bukan sekedar enak. Tetap disiplin melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Marilah kita tata kembali kerohanian kita. Jangan sampai pandemi COVID-19 membuat kita terlena untuk tidak bersekutu dengan Tuhan dan sesama karena alasan takut. Bila kita berada di zona hijau, mari kita datang ke gereja untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama jemaat Tuhan. Bila kita berada di zona merah, teknologi dapat membantu kita sehingga kita dapat bertemu dengan sesama dengan Tuhan secara daring. Pandemi seharusnya mengkondisikan kita mau belajar menggunakan teknologi. Dan pada Paskah tahun 2021 ini, kita diingatkan untuk selalu berpaling kepada Sang Hidup. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kembali Paskah tahun ini mengingatkan kami Engkau senantiasa memperhatikan hidup kami. Bahkan di dalam kerapuhan kami, penderitaan yang menerpa kami sekalipun, Tuhan selalu hadir. Sebagaimana Engkau berpaling kepada Maria dan memanggil Maria. Dan akhirnya Maria menyadari kehadiran Tuhan, Mesias Juru Selamat kami. Biarlah kami juga menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tetap optimis walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Kristus Sang Pemenang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.